wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mbak Ana atas pengenalannya tadi di awal, juga Pak Ari ya, rekan-rekan panitia yang terhormat, dan rekan-rekan praktisi IT dari PLN maupun dari tim STI dan CUOI ya. Salam kenal, nama saya Riki Pribadi, perwakilan dari OVO yang dalam kesempatan berbahagia ini akan mencoba melakukan sedikit sharing session terhadap pengalaman-pengalaman saya di bidang big data dan terutama penggunaannya dalam pengambilan keputusan. Mohon izin, saya ingin cek apakah audio saya jelas atau bagaimana? Jelas Pak Riki? Sangat jelas, Pak. Ya. Jelas, Pak. Oke, saya coba sharing screen dulu ya. Ya, apakah sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Jelas, Pak. Ya, oke. Ini adalah tema yang akan saya coba sampaikan untuk pagi ini, Big Data for Predictive Thinking. Oke, mungkin saya cerita sedikit tentang background saya dulu ya. Jadi selama 8 tahun kurang lebih saya bekerja di Singapura, dan tahun 2017 saya kembali ke Indonesia untuk join di OVO, dan kebetulan waktu itu OVO memang masih dalam tahap-tahap awalnya ya. Dan selama 4 tahun ini kita sudah mengalami banyak sekali perubahan, transformasi, fintech cepat lindah sama yang lain mungkin ya. Jadi makanya dalam 4 tahun itu ada banyak sekali hal-hal yang kita sudah lakukan supaya adopsinya semakin tinggi lah. Sendiri bagian dari ekosistem digital terbuka. Dalam 4 tahun ini banyak sekali milestone yang kita sudah capai, baik dari online offline, bill pay digital, transportasi, OVO Points, makanan, dan jasa keuangan lainnya. Nah, OVO sendiri sudah diterima secara komitmen untuk terus mengembangkannya menjadi salah satu financial technology company platform terbesar di Indonesia. Kita juga aktif dalam empower user kita dan merchant, terutama layanan dan produk financial service untuk mengakselerate yang kita sebut financial inclusion ya di Indonesia. Dan sebagai payment platform terbesar di Indonesia, kita secara TPV juga menjadi salah satu e-wallet yang paling diadopsi di masyarakat Indonesia. Kemudian selanjutnya dalam long term-nya kita akan mulai fokus ke arah financial service, mencakup dari asuransi, investasi, dan pinjaman. Dan untuk itu kita akan melakukan beberapa strategi ya, mengembangkan, terutama di bagian payment kita akan terus mengembangkan ke sektor lainnya, mulai dari supply chain, online merchant, dan government. Dari segi lending, OVO akan terus fokus untuk launching loan product dengan risk adjusted yang terbaik seperti invoice financing maupun payroll financing. Sedangkan untuk insurance dan investment, OVO akan terus mengakselerate financial security untuk seluruh masyarakat Indonesia dengan partnership ke depan yang mulai dari Bareksa ataupun Prudential yang akan menyediakan micro health insurance nantinya. Mungkin sedikit itu saja dulu tentang OVO-nya. Kita akan lebih fokus kepada topiknya ya. Jadi selama saya 8 tahun, cerita sedikit, selama saya 8 tahun di Singapura, alhamdulillah saya belum pernah mengalami yang namanya power trip mati lampu di sana. Dan kemudian ketika saya balik ke Jakarta, ke Indonesia, selama 4 tahun ini, 4 tahun, 5 tahun, saya sudah mengalami 4 kali mati lampu, Pak. Jadi 4 kali mati lampu yang keempat karena saya lupa isi pulsanya. Ternyata pas saya kembali, token itu sudah mulai banyak pengadopsiannya ya, jadi token listrik, dan itu saya sangat berbeda. Biasanya yang saya biasanya dapat tagihan bulan kayak berapa, sekarang electricity as demand saja, mau beli berapa ya sudah tinggal pakai. Menurut saya itu salah satu terobosan yang unik sekali, yang jadi nggak terlalu familiar dengan itu, tapi pas diadopsi ternyata wah cukup tinggi ya ininya, penggunaannya. Ya, cerita sedikit saja tentang pengalaman saya. Paknya kalau di Singapura mereka mungkin bisa
Hilang ya? Ya, Iya, Pak. mohon maaf. Nggak mati lampu kan? Enggak, Pak. Alhamdulillah nggak mati lampu, Pak. Internetnya sekarang, Pak. Oke, lanjut, Pak. Ya, mungkin karena di sana kotanya juga kecil sekali. Paling 1,5 jam udah sampai dari ujung ke ujung, tapi kalau bicara Indonesia konteksnya luas sekali ya. Makanya di sana mungkin lebih teratur, tapi di sini challenges-nya itu jauh lebih banyak. Dan untuk itu dibutuhkan memang terobosan-terobosan, ide-ide kreatif dari praktisi-praktisi sesama IT atau dari tim bisnis untuk bisa terus berinovasi sehingga semua yang baik akan bisa kita tampung, semua yang buruk akan bisa kita buang. Terus untuk itu, Bang. Ya, untuk topik kita akan lebih membahas tentang big data. Mohon maaf, akhirnya saya harus matikan videonya karena sepertinya internetnya bermasalah di bagian situ. Big data sebenarnya bukan hal yang baru. Tadi seperti yang Pak Ari sudah sampaikan, sebenarnya ini udah hal yang lama, udah dari tahun 90-an udah mulai dibahas terkait big data. Dan dengan bertambahnya jumlah data yang diproduksi oleh kita, secara signifikan big data menjadi peran penting harus ada di tiap perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan data atau ingin meleverage data dalam business operation-nya. Nah, di mana jumlah data yang akan mereka proses ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk diproses secara konvensional. Kenapa? Karena biasanya karakteristik dari big data itu ada 5. Ada yang bilang 3V, biasanya hanya fokus ke volume, velocity, dan variety, tapi biasanya kalau menurut saya akan lebih akurat kalau kita mengconsider minimal 5V. V yang pertama itu adalah volume, jumlah data yang sangat banyak. Banyak itu sangat relatif ya, karena kenapa relatif? Karena dulu waktu saya masih kuliah, flash disk 16 mega itu sudah besar sekali. Tapi per sekarang, flash disk 1 terabyte itu sudah hal yang biasa. Jadi definisi volume itu akan selalu berubah dengan beriringnya waktu. V yang kedua adalah velocity, yaitu tingkat penambahan jumlah data yang begitu cepat, begitu rapid. Biasanya karakteristiknya akan real time. Jadi dalam sehari, dalam sejam, dalam hitungan detik akan ada sekian banyak data yang masuk ke dalam sebuah transactional system. V yang ketiga adalah variety, yaitu jenis data yang majemuk dan beragam. Jadi nggak cuma data yang sejenis saja, tapi ada banyak data source yang terlibat, sehingga jumlah amount, velocity, dan variety-nya juga sangat-sangat tinggi. V yang keempat yang harus dikonsider adalah kevalitan sebuah data. Ini yang biasanya agak sering terlupakan dalam konteks big data. Kenapa? Karena datanya kotor atau datanya salah. Nah, veracity adalah kevalitan sebuah data, apakah bisa dipercaya atau tidak. Jadi kalau ada sampai salah pengukuran, berarti V yang keempat, veracity-nya sudah tidak valid. Jadi pastikan data yang akan Anda proses adalah benar. Karena garbage in, garbage out. Data sampah yang masuk, keputusan sampah yang akan keluar. Dan V yang terakhir adalah nilai sebuah, kita sebut dengan value, di mana itu mencakup nilai sebuah data menentukan keputusan yang akan kita ambil setelah selesai memproses data tersebut. Jadi nggak bisa kita hanya nampung semua data yang tidak ada value-nya. Kita harus make sure data yang akan kita proses, kita kelola harus memiliki value. Nah, ini agak paradigm di sini, karena kadang kita tidak tahu value-nya sampai kita tampung. Kita tidak tahu value-nya sampai kita lakukan further analysis di atas. Jadi agak gambling gitu, tapi semacam self-assessment, apakah ini ada potensi membuat sebuah value baru atau tidak. Ketika ada, yakin atau tidak yakin, ketika ada sedikit kemungkinan, maka lebih baik ditampung. Oke, nah tadi Pak Ari juga sempat menyebutkan ya bahwa kita ingin menjadi sebuah data-driven organisasi atau company. Sebenarnya itu akan sangat relevan terhadap data maturity model. Ini adalah matriks pertama untuk mengakses tingkat kematuran data di dalam sebuah organisasi atau company. Biasanya mereka akan mulai dengan tahapan data aware. Data aware di mana semua report itu akan dikompil dengan formatnya masing-masing tergantung dari departemen atau divisinya masing-masing dan akan menggunakan different system-nya masing-masing. Efeknya apa? Efeknya adalah akan ada banyak semacam counter. Misalkan contoh dari divisi A angkanya sekian, dari divisi B angkanya sekian, dari divisi A formatnya begini, dari divisi B formatnya begini.
Sehingga apa efeknya in the long run, top manajemen akan bingung sebenarnya data yang bisa dipercaya dari yang mana ya. Nah, pelan-pelan ketika sebuah company itu mengalami masalah ini, mereka akan mulai beralih ke fase selanjutnya yang biasa disebut dengan data provision, di mana reporting ini akan mulai terstandardize, formatnya mulai sama, tapi yang penting adalah data-data ini sudah mulai di-pull dari sebuah tempat yang sama. Kemudian, setelah arus data reporting ini sudah mulai lancar, maka company tersebut akan mulai beralih ke data savvy. Nah, data savvy apa? Data savvy adalah mereka akan mulai menggunakan data dalam pengambilan keputusan-keputusan yang kritikal untuk dalam operasi bisnis. Misalkan ketika PLN ingin membuat sebuah PL pembangkit listrik yang baru, di mana sih seharusnya itu dilakukan? Itu adalah sebuah critical business decisions. Nah, ketika ini sudah mulai terbiasa, maka ujungnya akhirnya adalah company tersebut akan menjadi data driven. Kenapa? Karena data sudah menjadi sebuah kesatuan integral terhadap seluruh proses bisnis di organisasi tersebut. Nah, disinilah baru tanpa data ya nggak bakal, we will not do anything gitu. Nah, model yang kedua yang bisa kita lihat, yang kita bisa gunakan adalah business model maturity index. Itu ada 5 tahapan, mulai dari business monitoring, business insight, business optimization, data optimization, dan business metamorphosis. Business monitoring biasa dimulai dengan hanya sebatas, yaudah kita collect dulu deh semua datanya, kita lihat reportingnya seperti apa, sehingga kita tahu performance-nya seperti apa. Setelah itu dilakukan, mereka akan transformasi lagi menjadi business insight, di mana teknik-teknik data science dan design thinking itu mulai digunakan untuk meng-uncover value dari data-data yang tadi sudah di-capture. Dapat insight-nya, maka company tersebut akan masuk ke tahapan selanjutnya, which is business optimization. Nah, business optimization apa? Di sini insight-insight tadi akan digunakan untuk mengoptimize bisnisnya itu sendiri. Jadi, kemudian setelah dioptimize bisnisnya, mereka akan mulai melihat peluang bahwa ini bisa dimonetize datanya. Artinya apa? Dia bisa mulai melihat opportunities, apakah ini bisa digunakan untuk ceruk revenue yang baru, entah itu untuk produk baru, service baru, channel market baru, audience baru, dan seterusnya. Dan akhirnya, company tersebut akan melakukan bisnis metamorphosis. Artinya mereka akan kemungkinan besar akan membuat sebuah infrastruktur atau bisnis entity yang baru, atau pivot ke tempat yang lain, sehingga yang mungkin agak berbeda dengan intensi awal sebuah company itu dibuat. Nah, inilah tahapan-tahapan yang akan sering terjadi yang kita bisa compare dari tiap organisasi. PLN kira-kira di mana mungkin saya tidak terlalu tahu, tapi kalau tadi saya dengar dari Pak Ari, mungkin ini sudah mulai minimal, sudah mulai dari business optimization menuju data monetization menuju business metamorphosis. Karena ada banyak sekali produk-produk PLN yang baru ditawarkan, yang menurut saya itu sebuah terobosan ya, terobosan baru yang mungkin secara konvensional dulu kita nggak sempat mikirin. Yang kita pikirin cuman mastiin ya udah di rumah ada lampu, ada listrik, kita bisa nonton TV, kita ada kulkas, selesai. Tapi kayaknya makin di sini sudah ada aplikasi PLN, sudah ada ini, itu, dan lain-lain. Dan itu semua adalah channel-channel untuk bisa sebagai data producer, kita bisa mulai meng-capture data dari sana, dan juga bisa digunakan sebagai engagement channel. Dan itu biasanya membuka potensi untuk use case selanjutnya. Kemudian big data itu tadi bagaimana? Nah, dalam pengadopsiannya biasanya big data membutuhkan set of infrastructure dan teknologi yang harus diimplementasikan di organisasi tersebut. Secara sederhana, biasanya big data akan memiliki environment sendiri, yang itu biasanya kita sebut dengan data lake, di mana itu akan menjadi sebuah muara sentral, lokasi sentral, yang akan menerima banyak sekali data dari seluruh transactional system yang ada di company tersebut. Data-data itu bisa saja berbentuk dari database to database directly. Jadi misalkan ada sebuah transactional system, belakangnya pasti akan ada transactional database. Biasanya kita akan copy data dari snake-nya masuk ke data lake. Atau ada juga konsepnya mereka akan dump file dalam sebuah FTP folder, nanti akan kita buat sebuah crawler atau job yang akan membawa data itu masuk ke data lake. Nah, data yang tadi masuk
itu akan pertama kali akan biasanya ditampung ke row paling bawah yang biasanya di OVO disebut row layer. Nah, di row layer ini kita akan copy datanya as is sama persis dengan origin source-nya. Setelah di copy, data-data ini akan kita kelola lebih lanjut, akan dibersihkan, akan ditransformasikan sehingga menjadi sebuah state clean atau bahan baku yang biasanya kita sebut sebagai gold layer. Jadi datanya sudah bersih, sudah ditransformasikan, sudah bisa jadi bahan baku, kita copy ke gold layer. Nah, dari gold layer inilah value creation akan dimulai. Kenapa? Karena data-data di gold layer ini akan bisa diolah lebih lanjut sehingga bisa memenuhi kebutuhan bisnis mau digunakan untuk apa. Entah itu menggunakan pendekatan statistik ataupun data science. Hasilnya, hasil dari business layer itu harusnya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan bisnis dan bisa diakses atau dilihat dalam bentuk reporting, visualisasi, ataupun manajemen dashboard yang bisa dipantau oleh tim bisnis atau manajemen itu sendiri. Tapi hasil dari pengelolaan data tadi juga bisa ditampung di tempat speed layer. Ditampung di speed layer dan kita gunakan kembali untuk transactional system. Jadi semacam dynamic feedback loop terhadap sistem-sistem transaksional yang ada di organisasi tersebut. Nah, pastinya untuk mengenable big data ini butuh sekali use case ya. Butuh sekali use case. Kenapa? Karena pertama, komitmen dari manajemen itu penting. Yang kedua, proper teknologi itu juga sangat penting. Yang ketiga, orang-orangnya juga penting. Tapi dalam apa ya, long lastingannya, dalam pengadopsiannya dalam long term, tanpa use case ini hanya akan jadi yang biasanya kita sebut apa ya, mobil balap dalam garasi rumah saja yang diparkir di sana. Karena walaupun komitmen ada, orang-orangnya sudah ada, teknologinya sudah ada, tanpa use case ini hanya akan jadi mobil balap di dalam garasi rumahan. Jadi harus clear ke depannya sebenarnya use case-nya mau diapain. Nah, mungkin pertanyaan yang selanjutnya muncul, biasanya big data ini implementasinya apakah di on-premise atau di cloud atau apa gitu ya. Sebenarnya OVO sendiri itu transformasi dalam artian dulu kita memulai dengan set of implementation yang kita bikin. Kenapa? Karena dulu mungkin ada concern, salah satunya cost, yang keduanya adalah data privacy. Dulu juga cloud mungkin belum terlalu mature untuk segi infrastruktur di Indonesia karena ada data protection policy. Tapi belakangan begitu ada masuk player-player luar yang memang melakukan penetrasinya di Indonesia dengan punya their own data center di Indonesia, banyak hal yang akhirnya kita mulai berpikir apakah ini bisa mulai di shift out. Instead of managing by ourselves, kita mulai meleverage teknologi cloud. Nah, nanti mungkin dari PLN juga bisa dijadikan sebagai konsiderasi ya. Mau apakah yang on-premise, yang dia sendiri, atau kita menggunakan cloud. Pros and cons-nya ada banyak, nanti mungkin bisa coba cari tahu dulu sendiri. Tapi balik lagi, yang harus penting adalah begitu infrastrukturnya clear, komitmennya clear, orang-orangnya clear, hal terlanjutnya yang harus ada adalah use case-nya. Tanpa use case, paling hanya akan bertahan ya setahun, 2 tahun, setelah itu jadi mobil balap yang diparkir di rumahan. Nah, use case-nya apa? Sebenarnya ada beragam dan ini tergantung dari tergantung dari industrinya. Tapi temanya mungkin akan sama. Use case pertama adalah yang kita sebut dengan performance dashboard. Jadi kita akan menggunakan big data untuk memahami seperti apa sih performance dari company tersebut atau organisasi tersebut. Entity-nya bisa beda-beda. Kalau di OVO kita bisa melakukan performance dashboard untuk merchant karena kan biasanya kita jualan sebagai e-payment platform. Kita pengen tahu performance dari merchant A seperti apa, merchant B seperti apa, merchant selanjutnya seperti apa. Kalau dari konteks PLN mungkin bisa beragam, apakah dari divisi A, B, C, tim A, B, C, atau misalkan unit-unitnya, atau misalkan pembangkit listriknya, atau apapun itulah. Tapi kita menggunakan big data sebagai performance monitoring tools dulu. Nah, ekspektasinya apa? Pertama adalah you cannot improve what you don't measure. Jadi tanpa measurement, kita tidak akan tahu apakah kita sudah improve atau belum. Jadi kita harus capture dulu, kita harus measure dulu, baru kita bisa improve. Yang kedua, syukur-syukur dengan tahunya, dengan pahamnya kita bahwa kondisi performance-nya seperti ini,
kita bisa mulai mempinpoint sebenarnya daerah yang butuh untuk dioptimize daerah yang mana, area yang mana. Sehingga hopefully performance-nya akan meningkat. Use case kedua adalah tadi yang seperti Pak Ari bilang, kita mulai menggunakan untuk membentuk sebuah attribute ya. Konteksnya apa? Sebenarnya adalah untuk know your customer better. Jadi yang pertama kita harus tahu performance-nya seperti apa. Yang kedua kita harus paham customer kita seperti apa. Kalau untuk OVO konteksnya karena transaksional ya, belanja bayar. Nah kita mulai membentuk yang kita sebut atribut-atribut ini. Jadi tiap individu OVO kita akan mulai mengasosiasikannya ke sebuah atribut tertentu. Untuk apa? Supaya ketika kita mulai paham mereka seperti apa, maka service yang akan kita tawarkan juga akan lebih baik. Sebagai contoh misalkan ya, untuk mereka yang memiliki kendaraan, untuk meningkatkan tingkat keamanan, kenyamanan user, salah satu produk yang kita bisa tawarkan ke mereka adalah mungkin asuransi jiwa atau asuransi kendaraan misalkan. Dan banyak lagi produk-produk yang kita bisa tawarkan melalui invert atribut ini. Begitu kita paham mereka siapa, behavior-nya seperti apa, maka kita akan bisa menentukan segmentasi treatment-nya seperti apa. Nah, use case yang ketiga itu lebih ke arah scoring. Nah, ini yang biasanya mulai menggunakan advanced analytics. Scoring bisa diaplikasikan ke banyak hal ya, dan dengan semakin banyak data volume dan variety-nya, maka akan semakin beragam jenis-jenis scoring yang bisa kita create dan gunakan. Scoring biasanya itu digunakan sebagai verdict atau sebagai indikator pembantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan parameter-parameter yang relevan. Yang dimana datanya ini sudah diolah menggunakan teknik machine learning yang dieksekusi di dalam environment data lake tadi. Jadi semakin banyak datanya, kita akan bisa menggunakan variety of learning teknik sehingga scoring bisa dihasilkan. Nah, scoringnya apa aja? Scoringnya ada beragam lagi. Tapi biasanya template-nya mulai dari pertama performance, kedua know your customer, yang ketiga baru kita mulai membuat scoring-scoringnya. Scoring di OVO ada apa aja yang kita bisa gunakan? Tapi sebelum ke sana, kita bahas sedikit tentang confusion matrix ya. Sebenarnya confusion matrix ini karena kita meleverage machine learning, kita harus tahu performance dari model tersebut seperti apa, keakurasiannya seperti apa. Jadi nanti seandainya kalau ada yang datang ke Bapak Ibu sekalian bilang, oh saya sudah bangun model untuk memprediksi laporan ini palsu atau bohong, palsu atau benar, palsu atau valid. Sebenarnya kita bisa tanya ulang lagi, Anda mendapatkan ini dari mana? Apakah dari hasil pengamatan apa atau dari sebuah data model misalkan. Kalau dari data model, pertanyaan selanjutnya lagi, confusion matrix-nya seperti apa? Di confusion matrix biasanya konsepnya sebenarnya sederhana. Jadi kita akan membuat sebuah model, data model yang akan bisa memprediksi something in the future. Keakurasiannya akan kita bisa prediksi in the future. Berdasarkan apa? Berdasarkan dua dataset. Pertama, dataset historical, di mana dataset historical itu akan kita gunakan sebagai actual values. Jadi kalau di sini ada diagram 4 ini, ada actual values di mana kita klasifikasikan sebagai dua. Data-data yang dulu itu ada, contohnya kayak gini. Misalkan kita punya dataset orang-orang yang kena COVID di tahun 2021 misal 2020 kita punya 1 juta dataset orang-orang yang kena COVID dan non COVID. Nah, kita akan membuat sebuah model yang mampu memprediksi berdasarkan simptom-simptomnya mana dari mereka yang benar-benar kena COVID, mana yang tidak. Hasilnya apa? Hasilnya akan diklasifikasikan menjadi 4 kuadran ini. Pertama adalah yang disebut true positive, artinya secara actual value dia benar-benar kena COVID dan secara prediksi kita dia memang benar juga kena COVID. True positif. Model itu tadi juga harus bisa mendeteksi secara actual value dia nggak kena COVID. Tapi secara prediction value kita juga mendeteksi bahwa dia juga tidak kena COVID. Itu yang kita sebut dengan true negatif, artinya correct.
Model kita mampu memprediksi apakah dia kena atau tidak kena. Tapi yang jadi masalah, kadang dalam sebuah model itu ada tingkat keakurasian yang namanya mesin ya, prediksi juga bisa salah. Nah, di sini ada yang namanya FN dan FP. Ada false negatif, ada false positif. Artinya apa? Bisa saja si model ini memprediksi bahwa si A tidak kena COVID. Tapi ternyata actually si A ini adalah kena COVID. Itu yang kita sebut false negatif. Atau kebalikannya. Si A kita prediksi kena COVID, tapi pada faktanya si A itu tidak kena COVID. Itu yang kita sebut false positif. Nah, angka-angka TP, FP, FN, TN ini apa prediksi itu tadi. Nah, makanya tadi predictive analytics biasanya akan mengacu ke konsep ini. Model akan diakses biasanya 4 ini: accuracy, precision, recall, dan F1 score. Akurasi itu biasanya rasio rasio correctly predicted observation to the total observation. Rumusnya ada di sana, ada TP tambah FP dibagi bla 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 bla. Nah, jadi nanti ketika Anda disodorkan sebuah scoring, Anda bisa bertanya terhadap akurasinya seperti formal, ini model yang dibangun. Nah, setelah modelnya dibangun, yang tadi dataset historical, kita akan coba implementasikan model itu ke historical data lainnya. Ini di train ulang istilahnya. Jadi tadinya dari data 2021 kita train ulang lagi di data 2022. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengkalibrate, untuk mengimprove lagi. Datang 2023 kita kalibrate ulang lagi, kita run ulang lagi, dan seterusnya sehingga akurasian dari model itu semakin align ya dengan perkembangan waktu. Nah, ini adalah konsep yang biasanya cukup advance dalam konteks scoring. Sebenarnya yang paling sederhana yang biasanya kita sudah terbiasa pakai secara tanpa sadar itu konsepnya lebih ke arah kayak moving average. Contoh kasusnya adalah berapa sih yang kita butuhkan di hari Senin depan. Maka kemungkinan besar rumusan yang kita pakai, kita akan gunakan data hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, di minggu sebelumnya, kita jumlahin dibagi 5. Maka prediksinya di hari Senin kebutuhannya adalah sekian. Itu adalah moving average. Moving average 5, moving average 10, moving average 15, seterusnya, dan lain-lain. Tapi kalau mau lebih kompleks, kita bisa menggunakan teknik machine learning seperti ini. Kita biasanya sebut supervised learning. Kita train datasetnya, kita train modelnya. Nah, dari sini kita bisa implementasikan buat beragam skor. Salah satunya adalah fraud score. Karena OVO itu adalah e-wallet payment. Jadi kita penting sekali untuk bisa mendeteksi apakah sebuah transaksi yang baru saja terjadi itu kira-kira fraud atau tidak. Nah, konteksnya sama. Kita akan training dataset yang banyak tadi. Kita akan flagkan mana yang transaksi fraud, mana yang tidak. Kita train modelnya, terus-terusan kita calibrate, sehingga ketika kita sudah ready dengan angka risk-nya, angka keakurasiannya, kita deploy ke production. Ketika kita deploy ke production, tiap kali ada transaksi masuk ke OVO, yang request tolong bayarin dari dompet OVO cash wallet saya ke merchant ini, kita akan cek kevalidannya. Ketika dia valid, kita terusin. Kalau tidak valid, kita akan flag ini sebagai fraud dan the necessary action will be taken. Case yang kedua, itu kita bisa gunakan untuk credit worthiness. Jadi karena kan kita ingin mencoba merambat ke financial service, salah satunya dalam bentuk lending. Nah, ketika masuk dalam konteksnya lending, kita nggak bisa kita harus menggunakan data kita sendiri untuk menentukan sebesar apa risk yang berani OVO tanggung dalam konteks memberikan loan ke user tersebut. Nah, risk-nya sebesar apa itu kita conceptualize dalam range scoring ini tadi. Jadi bayangkan Ricky
Tapi mungkin dengan adanya scoring itu bisa dioptimize sebanyak 90%. Jadi tinggal fokus ke 1 hari atau 2 harinya saja, karena porsi pekerjaan 3 harinya sudah bisa di-replace dengan teknik scoring tadi. Nah, apakah itu maksud pertanyaannya atau bagaimana? Ya Pak Ropos, bagaimana Pak? Beliau tidak menjawab. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Riki. Maksud saya sebagai tindak lanjut tadi kan ditampilkan mesin learning menghasilkan hasil analitik ya Pak ya. Dari hasil analitik itu bidang finansial melakukan tindak lanjutnya. Apakah perlu dilakukan endorse? Contohnya memberikan promosi. Maksud saya Pak, apakah kedepannya proses itu akan dilakukan secara automation proses gitu? Terima kasih. Ya, sebenarnya benar ya. Tadi di depan saya sempat sebutkan ada state layer yang mengenerate output untuk dibalikan lagi ke transactional system. Jadi tercreate sebuah dynamic feedback loop. Contohnya apa? Contohnya ya tadi kalau kita bisa lihat, tadi saya sempat sebutkan hal-hal kayak user attributes ya, user attributes. Nah, user attributes ini misalkan di sebuah organisasi tersebut ada produk yang karakteristik user yang mereka cari adalah ABC. Jadi misalkan dia harus top up 1 juta di bulan kemarin, minimum spendingnya di bulan ini adalah 500.000, domisili di Jakarta, umur sekian sampai sekian. Nah, biasanya dulu sebelum ada sistem automation, tim marketing akan melakukan data compile secara manual tiap minggu. Jadi minggu-minggu ini siapa aja nih orang-orangnya. Oke, orang-orangnya adalah ketemu 1.000 orang, maka mereka akan kirimin com-nya atau message atau communication message ke user-user tersebut manually, walaupun sudah menggunakan sistem, entah melakukannya via push notification di Oppo App, email, dan lain-lain. Nah, tapi dengan adanya teknik-teknik ini, si data model itu bisa melakukan hal ini secara automated. Ketemu tuh 1.000 orang tiap minggunya. Tapi yang harus dilakukan selanjutnya, yang tadi saya sebutkan, harus ready untuk di-scale up balik ke user. Artinya, apakah kita sudah punya automation pipeline yang bisa menerima input dari data model ini dalam melakukan eksekusi selanjutnya? Kalau di kita sudah bangun. Artinya apa? Kita sudah punya automation platform yang kerjaannya sebenarnya simple. Saya akan menerima inputan dari model manapun, dan akan saya teruskan konten message yang relevan ke user-user yang saya terima sebagai input tadi, berdasarkan produk yang di-setup oleh tim marketing. Kerjanya simple seperti itu aja. Jadi marketing fokusnya sekarang bukan ke operation, tapi fokusnya mereka adalah produk apa lagi yang harus bisa saya tawarkan yang kriterianya bisa di-define seperti yang sebelumnya. Mas, mau bertanya dulu. Ya. Yang di-print yang mana ya? Sorry, yang apa? Sebentar. Mau tanya dulu, Mas. Yang di-print yang mana ini? Pak Fauzi bocor, Pak Fauzi. Pak Fauzi ya, bentar. Biasa ini Pak, kecelakaan kerja. Baik. Sudah cukup menjawab Pak Ropos ya tadi. Siap Ibu, cukup jelas. Berarti ada perubahan proses di bidang tertentu setelah dilakukan bidang itu. Terima kasih Pak Riki, Pak Buana. Iya. Kalau kami mungkin masih ini sih Pak, mungkin kalau diceritakan di PLN itu, memang kita masih produknya itu belum tersegmen ya, kalau saya bilang belum terlalu tersegmen gitu. Jadi kalau misalnya OVO kan mungkin dia bervariasi gitu ya produknya kan. Kalau kita kan produknya listrik ya, yang membedakan itu ya tingkat kehandalannya. Yang ini mungkin lebih handal daripada yang biasa gitu. Tapi mungkin saya yang kurang paham ya, tapi tampaknya strategi pemasarannya itu, strategi pemasaran yang kita lakukan itu belum yang seperti tadi itu. Maksudnya melihat profil dari pelanggan, terus pelanggannya itu ternyata butuh yang seperti ini, maka produknya yang seperti ini yang kita tawarkan.
Ya. Belum ke sana sih, tapi mungkin arahnya akan ke situ juga. Yang sempat saya terpikirkan Iya Pak. karena kalau di OVO memang konteksnya jualan produk yang beragam dan payment Iya. sebagai basis. Mm-mm. Ya. Tapi kalau di PLN kan basically yang ditawarin ya satu listrik. Mm-mm. Tergantung KWH-nya yang berapa, KWH 1000 sebenarnya sekian Iya. kan. Jadi mungkin penggunaan data bukan dalam mengelola produk apa yang mau ditawarkan, tapi lebih ke arah pengefisiensian operations-nya gitu. Jadi Iya, benar juga. ya kan, jadi misalkan kalau pertanyaan standar, kalau ditanya sekarang di mana sih pencurian listrik paling sering terjadi? Apa yang dibutuhkan? Ada sih Pak angkanya. Apa yang dibutuhkan untuk mendeteksi ini lebih real time? Ulangin di berikutnya seperti itu, nanti di berikutnya itu harus diseragam. Ya, kemudian secepat apa respons yang bisa kita lakukan untuk meng-close case itu. Ya kan? Jadi ketika sebuah case itu reported yang dulunya mungkin butuh 10 hari untuk di-close, apakah dengan penggunaan data bisa menjadi 2 hari bisa di-close? Baru nanti pelan-pelan, karena menurut saya potensi besar selanjutnya adalah aplikasi PLN. Gitu. Ya, aplikasi PLN itu sebuah sebuah paradigma baru juga untuk PLN karena ada banyak sekali yang bisa dilakukan di sana. Bahkan mungkin bisa saja merambah ke IoT misalkan. Jadi bukan hanya sebatas PLN sebagai penyedia listrik saja, tapi mungkin masuk ke dalam internal di rumahnya, home appliance-nya, dan semua bisa dikontrol dari aplikasi PLN. Ada banyak sekali probability-nya di sana gitu kan. Cuman yang harus diperhatikan adalah ada fase-fase transformasi. Ada fase-fase transformasi. Dan kadang speed kills. Artinya apa? Terlalu cepat, artinya tidak ada fokus, akhirnya setengah jadi, akhirnya gagal. Jadi kadang yang dibutuhkan adalah steady, confirm, targetnya jelas, dan benar-benar bagus di sana. Karena kalau kita di industri finansial kayak OVO ya kita harus cepat karena persaingannya kan berat sekali ya. Tapi kalau PLN sebagai ini kan de facto standar, jadi kita bisa dalam tanda kutip time is on your side gitu. Jadi steady, stabil, proper technology, proper people, proper use case, pelan-pelan akhirnya dikembangin, akhirnya nanti pasti semuanya bakal tercover. Gitu sih. Ya, setuju sih saya. Karena memang PLN ini ya jualannya listrik aja gitu ya. Sekarang sih, tapi kalau mungkin dari PLN Group nanti kan ada Icon Net dan service-service lain dari anak perusahaan. Tapi memang sebagai data engineer dari PLN ini saya melihat data yang dimiliki oleh PLN itu beragam di sisi internalnya gitu. Jadi kayak pembangkitnya, asetnya, lalu ya itu. Jadi mungkin use case yang menarik justru di optimisasi dari pengelolaan proses bisnis di dalam PLN sendiri. Ya. Tapi memang luas sekali sih, karena kebayang dari pembangkit, transmisi, distribusi, itu aja kayaknya nggak ada yang memiliki pemahaman kepada keseluruhan proses itu gitu. If that makes sense. Jadi kayak IoT-nya juga ada, tapi ada di unit ini saja. Kemudian operational untuk kelistrikannya ada di unit ini, di P2B. Kemudian pengolahan asetnya ada di bagian transmisi gitu. Jadi seperti menggabung-gabungkan informasi itu untuk menghasilkan use case yang bisa memberikan organisasi bagi perusahaan itu, menurut saya tantangan yang terbesar sih di PLN untuk data. Oke, ke pertanyaan selanjutnya mungkin dari Bayu Mahendra. Izin bertanya, metode apa yang bisa digunakan untuk mengukur value dari sebuah data sehingga bisa ditentukan bahwa data tersebut valuable atau tidak? Ini pertanyaannya sebenarnya agak sulit untuk dijawab ya. Tapi biasanya
Ya. Pertama, judgment call berdasarkan apa? Biasanya berdasarkan experience. Jadi mungkin dari rekan-rekan PLN yang sudah pernah punya pengalaman sebelumnya percaya tahu bahwa data ini bisa dipakai buat ini. Artinya personal judgment. Kita percaya bahwa value-nya ada karena ada ini. Tapi ini hanya bisa dilakukan ketika orang tersebut memang sudah punya wawasan, knowledge, dan experience terhadap data itu. Case kedua adalah lebih ke arah trial and error. Artinya kita collect dulu aja semuanya tanpa tahu manfaatnya apa, tapi diberikan semacam tenggat waktu untuk menentukan apakah ini benar-benar valuable atau tidak. Artinya diberikan waktu alokasi khusus untuk dilakukan R&D, research terhadap data tersebut ke sebuah tim yang memang dialokasikan untuk cari tahu. Kalau tidak dedikasi biasanya akan agak susah, karena agak ya sambil-sambil gitu kan. Itu agak susah biasanya. Karena kalau tidak, Anda akan terus-terusan menampung data yang mungkin manfaatnya nggak ada. Tapi yang harus dikonsider adalah sebenarnya storage is cheap. Jadi concern-nya bukan berapa besar data yang akan Anda tampung, karena sebenarnya storage itu cheap, murah. Anda bisa masukin data terabytes of data ke sana kemari, itu murah storage-nya. Tapi yang mahal adalah prosesnya. Proses maintenance-nya, proses operasionalnya. Dan itu harusnya akan hitung balik terhadap ROI-nya apa. Ya kan? Jadi bukan storage-nya yang mahal. Oh, jangan sampai nanti Anda bilang, oh, kita udah nyimpan 30-an tera data, 30 peta data, di mana tapi manfaatnya nggak ada. Bukan storage yang jadi masalah gitu. Karena storage murah. Yang mahal itu adalah proses membawa masuknya, mengelola datanya, tapi nggak ada manfaatnya. Gitu. Nah, jadi kalau saya bilang, balik lagi jawabannya dua. Pertama, berdasarkan your best judgment call. Artinya Anda harus punya wawasan, experience terhadap data tersebut. Jadi Anda bisa studi banding, Anda pernah dapetin use case ini dari mana, dan Anda tahu yang data yang dibutuhkan apa, Anda keep datanya. Atau yang kedua, kita tidak tahu, masih 50-50, nggak tahu percaya data ini ada value-nya atau tidak, maka akan dialokasikan waktu yang spesifik, misalkan 6 bulan kita akan capture. Begitu 6 bulan capture, then we make a decision. Apakah kita akan keeping this data, atau kita terangkat, kita fokus ke data lain. Kurang lebih begitu. Jadi praktisnya justru kalau 6 bulan tidak digunakan, ini Mas Riki ini hapus gitu datanya. Tergantung time frame-nya. Jadi so far data yang kita tampung ada manfaatnya semua gitu kan. Jadi ya udah kita continue terus. Dan time frame itu balik lagi ke industri-industrinya masing-masing. Berapa lama keeping periodnya? Apakah 1 tahun? Biasanya kan kalau research company kadang dikasih waktu 1 tahun, 2 tahun untuk melakukan research, ada manfaatnya nggak? Kalau nggak ya udah move on to the next research topic gitu. Oke, baik. Jadi ini ya, saya ingat beberapa bulan lalu kita kayak kesulitan masalah storage. Saya hapus data yang nggak perlu gitu. Jadi bukan keputusan yang salah juga ya Pak ya. Saya hapus bertera-tera. Sudah coba dieksploitasi belum datanya? Kalau belum, ya saya lihat kayaknya nggak berguna ini kan. Saya hapus. Nah itu tadi kan, maksudnya apakah ada tim yang benar-benar dedicated mencoba mencari peluang untuk menggunakan data tersebut atau tidak? Itu sih yang kadang kita collect dulu aja, tapi nggak ada tim yang benar-benar kerjaannya. Ada data ini, ada. Dan kadang perusahaan-perusahaan itu meleverage kayak hackathon. Mereka coba menginvite mahasiswa, saya punya data ini, kira-kira dari sana ada ide apa gitu kan. Jadi nggak mesti kita juga yang mikirin, tapi bisa aja kita buka kayak open data gitu loh. Kita punya data ini ada manfaatnya nggak? Ya benar juga. Nah, ini kenapa selesai recordednya? Kita masih punya waktu? Ada Mas Fauzi? Masih ya sampai jam 10. Oke, next question. Banyak banget ini pertanyaannya, Pak.
Ini mungkin yang dari Pak Ludi mirip dengan yang tadi ya. Nah, ini mungkin dari Pak Irfan. Izin bertanya, dalam proses penyelesaian suatu proyek data analitik ini, pastinya ada beberapa bagian yang terlibat. Misalnya ada bagian database engineer, data scientist, data analis atau istilahnya. Di OVO sendiri bagaimana workflow dan pembagian pekerjaan sehingga diperoleh hasil output data yang valuable untuk manajemen. Jadi kalau bicara role di big data sebenarnya ada banyak ya. Benar tadi ada data engineering, ada data modeler, ada data analis, ada data scientist. Tapi pertama balik lagi ke use case-nya apa ya. Kalau di OVO biasanya use case-nya lebih ke arah ini akan kita roll out sebagai sebuah produk. Nah, sebuah produk artinya apa? Di situ ada banyak lagi beragam stakeholder atau pihak yang dibutuhkan. Which is biasanya akan balik lagi ke pakem IT company. Dalam IT company biasanya ada role pertama, kalau dulu sistem analis ya kalau kita nyebutnya. Kalau sekarang mungkin lebih cenderung ke product owner. Jadi product owner-nya siapa? Ada product owner, ada business owner-nya siapa? Jadi misalkan dari tim bisnisnya kita ada kebutuhan ini, mereka akan bilang kebutuhan bisnisnya kayak gini, maka akan disambut oleh seorang product owner. Product owner mereka akan bilang, oke, bisnis problem yang mau kita solve seperti ini, maka produk yang akan kita bangun seperti ini. Ketika sudah clear dari product owner, PRD-nya, product requirement diagramnya seperti apa, baru dibawa balik ke dalam sisi engineering atau technical. Nah, di sisi technical itulah baru ngobrol banyak nih, entah itu data science-nya kalau memang mereka dibutuhkan, ataupun dari pipeline untuk roll out deployment-nya nanti, entah itu dari segi front end, dari back end, atau dari manapun. Hingga akhirnya yang jadi adalah sebuah solusi komplit, nggak cuma sebatas hanya data analisis saja. Kecuali memang kebutuhan produknya, kebutuhan bisnisnya adalah kita butuh reporting nih. Kalau butuh reporting ya udah jelas, berarti output-nya hanya sampai sana aja. Tapi kalau untuk di OVO kadang output-nya nggak sebatas reporting. Jadi kalau Anda pakai OVO, ada apa ya? Ada yang konteksnya randomized cashback. Jadi berapa banyak cashback yang Anda dapatkan setelah melakukan sebuah transaksi. Nah, itu sebenarnya output dari data science. Tapi di roll out sampai ke OVO app. Nah, stakeholder-nya ada banyak. Jadi nggak cuma data science saja, tapi bahkan bagian engineering pun terlibat untuk nge-setup the entire pipeline. Ya, kurang lebih begitu. Oke, ini sekali ya Pak ya. Saya yakin sih peserta yang ada saat ini pasti udah punya ini mimpi atau kepikiran kalau ada data ini kita bisa melakukan ABCD ya. Tapi memang challenge-nya yaitu sampai data itu bisa sampai ke aplikasi, sampai ke user ya tadi. Seperti itu ya, melibatkan banyak stakeholder ya dalam pengembangan produk itu. Ini mungkin tantangan tersendiri sih ya bagi culture perusahaan kita yang berbeda ya pasti dengan OVO, dengan marketplace yang seperti itu kan, atau yang fintech gitu kan. Biasa lebih cepat gitu kan kalau di perusahaan-perusahaan ini unicorn. Kayaknya misalnya kita mau buat ini, ya udah dibahas sampai habis-habisan, kemudian di roll out gitu. Tapi memang kita perlu banyak sekali sih analis di PLN ini untuk bisa sampai satu data yang udah kita kumpulkan itu bisa menjadi suatu produk yang actionable dan menguntungkan di PLN. Kita masih Sebenarnya punya kalau terkait data, pertanyaan awalnya cukup simpel. Keputusan apa yang mau diambil? Nah, biasanya akan work dari sana. Ya, purpose-nya gitu ya Pak ya. Kayak tadi kalau yang randomized cashback sebenarnya simpel. Keputusan apa sih yang mau diambil? Kita cuma mau ngambil keputusan berapa banyak sih cashback yang harus kita berikan yang costly efisien. Artinya mungkin ada beberapa OVO user yang tidak terlalu peduli terhadap berapa banyak cashback-nya karena yang mereka kejar adalah kenyamanan dalam bertransaksi. Tapi ada juga user-user yang dia sangat sensitif terhadap cashback ya kan. Nah, kita ingin mengambil keputusan berapa banyak cashback yang harus kita berikan. Nah, berangkat dari sana baru panjang lagi pipeline-nya. Dan memang ya talent dibutuhkan, artinya people, resources, skill set itu dibutuhkan untuk untuk merajut
solusi yang komplit. Yang setengah jadi ini nih yang kadang bermasalah. Jadi menggantung gitu aja. Ya. Kalau di Oppo sendiri mencari talentnya bagaimana, Pak? Seperti biasa. Cari yang udah oke gitu atau seperti biasa sih sebenarnya nggak. Gimana itu? Jadi sebenarnya di perusahaan sebenarnya cukup standar ya, dibagi 2 kategori. Ada yang kita nurture dari awal atau datang dengan skill set atau expertise yang sudah jadi. Gitu. Yang kita nurture dari awal biasanya kita akan targetin dari universitas yang baru lulus atau 1 tahun 2 tahun bekerja. Yang sudah expert biasanya yang sudah lebih pengalaman mungkin di atas 5 tahun sudah bekerja. Ya udah kita combine talentnya dari sana. Cukup standar loh. Paling beredar-beredarnya aja di mana, mungkin nyarinya di LinkedIn atau di mana, referensi. Dan kita juga mengadopsi referral. Jadi ibaratnya kita lebih percaya referral dibanding cold lead. Jadi yang sering kan kadang cold lead ya, artinya ya udah ada orang lamar atau kita kontak, tapi kalau ada referral biasanya akan lebih terpercaya. Ada someone yang willing untuk memverify yes he is qualified. Luar biasa. Gitu ya. Oke, ada kalau apakah OVO melakukan reorganisasi terkait dengan implementasi Big Data? Ini pertanyaan klasik orang PLN ini kayaknya, Pak. Kita jawab apa enggak nih? Reorganisasi. Silakan, Pak. Reorganisasi pasti terjadi di sebuah perusahaan regardless itu terkait data atau tidak. Jawabannya sih seperti itu. Itu hal yang berbeda ya? Itu hal yang berbeda. Jadi korelasinya kayaknya nggak terlalu relevan gitu. Yang bisa saya jawab itu sih nggak ini. Maafkan dia Pak, memang gitu orangnya Mas Ular itu. Untuk pertanyaan terakhir, mungkin dari Pak Yosep, Bapak VP kita. Ada nggak? Yang kolom chat lagi aja Pak, kalau begitu. Ini saya mau nanya, tapi saya baca pertanyaannya juga bingung Pak. Pak Riki izin bertanya, hal-hal apa yang perlu dipertimbangkan dalam konteks bisnis ketika kita ingin leverage data yang kita miliki? Misalnya untuk gathering, processing, analyzing data dari customer perlu spend resources. Sementara apa itu ya tadi? Sementara kontribusi customer terhadap revenue juga beragam, belum lagi value perception customer juga beragam. Terima kasih. Bentar juga saya mencari pertanyaannya. Iya emang. Saya pertanyaannya juga saya bingung apa kita skip aja Pak. Silakan Pak. Mungkin begini Bu Ana, saya yang bertanya Pak Riki. Ya, ya Pak Riki, jadi kan lagi happening ya Pak, Big Data ini ya. Sementara tadi juga dijelaskan Pak Riki bahwa data walaupun storage-nya murah, tapi processing-nya bisa mahal. Nah, sebagai contoh ketika misal kita needs untuk punya 360 degree profile customer kita, padahal untuk tahu bagaimana misal customer kita mengkonsum listrik, perusahaan PLN ini harus invest mulai dari smart meter, jaringan, dan sebagainya, yang mungkin secara bisnis belum tentu untuk semua jenis customer itu menguntungkan ya, karena kan ada yang tarifnya disubsidi, ada yang tarifnya premium, dan sebagainya. Nah, pengalaman Pak Riki dalam hal tersebut di OVO, pertimbangan-pertimbangan bisnis bahwa kapan kita memang memanfaatkan data tersebut untuk leverage bisnis, ada yang tidak, itu seperti apa ya Pak ya? Supaya jadi pertimbangan juga di kami, tidak sekedar mengumpulkan data begitu. Seperti yang tadi disampaikan Pak Riki. Terima kasih. Ya, sebenarnya konsepnya applicable ke banyak use case ya, Pak. Karena gini, basically yang Anda tanya adalah when will data become necessary to make a decision, ya kan? Dan sebenarnya kalau di OVO, tiap produk yang mau kita launch, konteksnya selalu sama, Pak. Jadi akan diminta dari kita untuk balik dulu, coba cek secara data seperti apa. Contoh,
let's say kita mau launch sebuah produk. Kita launch sebuah produk, pasti akan ada cost terhadap resources. Karena produknya kita harus implement di dalam OVO, harus ada business engagement, pipeline di dalam OVO app-nya, datanya juga harus dibersihin, belum lagi nanti transaksinya harus dicatat, reporting-nya, CI-nya, nanti bakal ada orang komplain. Semua itu adalah cost. Ya kan? Yang akan ditanya adalah return-nya berapa? Jadi di situ akan dilakukan fungsi data dari tim data. Mereka akan melakukan market analysis. Market analysis dalam artian apa? Mereka akan mempertimbangkan, menganalisiskan kira-kira produk ini marketnya sebesar apa. Ketika ketahuan marketnya sebesar apa, maka akan dihitung. Apakah ini layak untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau tidak? It's a business decision. Tapi ditunjang oleh data. Makanya data becomes a decision making factor. Jadi mereka akan hitung cost-nya dan mereka akan consider market-nya seperti apa. Market sizing-nya seperti apa. Ketika sudah ditahu itu, mereka akan tanya lagi, kira-kira butuh berapa lama sampai ROI? Nah, ketika itu semua udah ada, nanti kita akan lakukan komparasi terhadap inisiatif-inisiatif yang lainnya. Jadi misalkan, ada inisiatif kerjasama dengan ini, ada inisiatif kerjasama dengan ini, ada inisiatif kerjasama dengan ini. Ada banyak sekali inisiatif, mungkin ada puluhan. Lalu kita akan prioritaskan ulang lagi. Karena resources di OVO juga tetap terbatas. Di any company juga bakal terbatas. Mungkin teknologi engineering-nya cuma 50 orang. Mereka hanya bisa pick up 5 inisiatif baru. Dari 5 ini mereka akan prioritaskan ulang. Cuman memprioritaskan ini adalah dilakukan berdasarkan data. Bukan berdasarkan siapa yang masukin. Kadang kan kayak gitu kan. Ini request-nya dari manajer A, ini request-nya dari manajer B. Kalau dulu kan kayak gitu. Tapi kalau sekarang kita balikin datanya. Kalau kita bawa produk ini masuk, potensial return-nya adalah sekian. Manajemen oke atau enggak? Kalau manajemen oke, prioritasnya nomor berapa? Baru kita feedback-kan balik terhadap allocation resource-nya berapa banyak. Nah, jadi paling pertanyaan saya balik ke ini, kira-kira kalau memang data itu di-capture, cost-nya berapa, manfaatnya berapa? Apakah worth pursuing atau tidak? Karena tetap aja kan, money is limited. Harus ada justifikasi budget yang di-spend terhadap return yang diterima balik apa. Gitu. Ya. Terima kasih Pak Riki. Sama-sama Pak. Ya. Kalau yang tadi saya pertanyaan sama jawabannya saya nggak paham. Oke, saya rasa sudah pukul 9.59. Belum ada, sudah semua pertanyaan mungkin. Kalau belum terjawab, silakan mungkin dijapri ke saya aja. Nanti saya tanyakan atau saya cari tahu jawabannya. Mungkin dari teman-teman STI bisa menjawab. Mungkin ada closing notes dari Pak Riki? Mungkin dari saya pastinya semoga harapannya apa yang saya sharing bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mungkin ada salah penyampaian. Tolong di-keep yang baik, yang jeleknya dilupakan saja. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Ya, saya balikin ke Mbak Ana. Ya, terima kasih Pak Riki. Saya yakin yang disampaikan saat ini memberikan manfaat lah bagi teman-teman PLN, baik memberikan inspirasi maupun kami memiliki pikiran gitu ya, ide nanti kita mau ngapain nih di PLN untuk mewujudkan data driven company dan juga bagaimana kita bisa membuat decision making dan prediktif yang lebih baik dengan menggunakan data. Saya rasa sekian dulu acara pada pagi hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan yang bersedia hadir dan mengikuti diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Riki. Saya selamat melanjutkan kegiatan selanjutnya. Saya tutup acara pada pagi hari ini. Selamat pagi. Recording stopped. Selamat pagi. Terima kasih Pak Riki. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Riki. Izin live. Terima kasih Bu Ana. Hari. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Riki. Terima kasih Mbak Ana. Terima kasih Pak Riki.
teman-teman.